Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Bung Hen, kali ini saya kedatangan salah satu talent dari Bau-Bau, anak muda Bau-Bau. Yang sebenarnya saya juga kaget ya. Selamat datang Bro Rizal. Rizal apa Rizal ini? Rizal. Iya. Nah, Rizal ini awalnya kebetulan saya followersnya Info Buton Raya. Di situ saya lihat ada duet kolabo kultur. Iya. Itu sama Seikoji. Iya. Nah, itu gimana ceritanya tuh, Bro? Kalau dari kolabo kultur, pertama saya cerita dari awal kayaknya di. Kalau pertama itu Seikoji kayak mungkin yang dia rasa hip hop di Indonesia ini mulai tenggelam. Akhirnya dia buat suatu challenge yang namanya kolabo Rabu. Kolabo Rabu diadakan tiap Rabu. Tiap pemenang dalam satu minggu itu dikirimkan topi official Seikoji. Kebetulan saya pernah ikut di kolabo Rabu ke-6. Kolabo Rabu ke-6 saya joren dikirimkan topi. Dikirimkan topi. Dikirimkan topi. Selanjutnya karena banyak peminatnya ini kolabo Rabu, Seikoji udah bikin yang lebih besar lagi, namanya kolabo Rabu spesial. Itu se-Indonesia, Bro? Se-Indonesia. Sama juga kolabo Rabu juga se-Indonesia dia. Oh, se-Indonesia juga? Nah, kolabo Rabu spesial dikasih tanding lagi nih. Dipilih lagi 3 pemenang kayak kita ini. Dipilih 3 pemenang. Kita misal satunya? Belum yang itu. Saya ikut saya ikut kolabo Rabu spesial. Saya kalah. Saya kalah. Kolabo Rabu spesial yang menang nih kebanyakan dari Indonesia Timur. 2 pesertanya kalau saya tidak salah itu. Setelah itu sempat juga ada rehat Seikoji. Sempat ada rehat, dia bikin sekarang kolabo kultur. Kolabo kultur. Kayak lomba-lomba begitu berarti? Kompetisi yang kerjasama dengan TikTok langsung. Tapi kita di situ ikut lagi nih? Ikut nih. Menang. Saya tidak sangka juga tuh. Oh, banyak yang bagus-bagus. Iya, luar biasa sebenarnya kayaknya nasional. Tapi tunggu, Bro. Bicara hip hop sendiri, Bro Rizal tuh kan sebenarnya kalau menurut saya lihat-lihat sih bukan hanya hip hop. Hampir semua genre musik sempat vakum kayaknya di bawah. Apakah betul. Di era perkembangan zaman orang sudah beralih ke handphone, sudah malas berkarya tuh. Itu kalau hip hop sendiri sama Bro Rizal sendiri tuh, kalau boleh tahu perkembangannya atau awal mulanya hip hop di bawah menurut Bro Rizal sekali, atau pertama kali kita kenal hip hop gimana itu? Kalau dari saya, kalau perkembangan hip hop di sini mungkin sangat berkembang juga karena sempat ada satu orang mungkin membuat manajemen di sini. Oh, sempat ada manajemen? Ada manajemen, tapi kita tidak tergabung dalam itu. Ada beberapa dari teman-teman Buton Hip Hop yang tergabung di komunitas manajemen itu. Diundanglah rapper-rapper dari luar gabung masuk ke sini supaya diangkat lagi namanya Buton ini. Sempat viral juga itu. Mungkin kita pernah tahu ada yang rap cepat itu, yang di reaction sama orang-orang luar negeri. Ada syuting di sini. Yang itu. Oh, sempat juga sampai di sini. Mereka kan satu manajemen di sini buat manajemen baru. Ya. Berarti Bro, teman-teman hip hop ini memang komunitasnya sudah dari sejak tahun berapa di Bobo ini? Kalau dulu masih komunitas masing-masing mungkin. Masih ibaratnya kayak dari kelurahan ini ada nih komunitasnya. Komunitas hip hopnya ada. Kayak begitu, kelurahan. Sekarang sudah jadi satu dari semua, ada Buton, mau dari Pasar Wajo, Busel, dari manapun. Ada juga teman-teman dari ini dari Pasar Wajo, dari itu kalau boleh tahu tahun-tahun berapa itu? Awal-awalnya teman-teman mulai bikin komunitas hip hop. Kalau dari saya dari 2014, kalau mereka yang lain pemain lama semua. Tapi memang berat dari dulu berkembang ini. Dari dulu mereka kalau saya juga belum terlalu lama di hip hop. Luar biasa sebenarnya nih, karena ini artinya ternyata talent-talentnya musik di genre hip hop banyak juga di. Terus lihat dia Bro. Ceritanya setelah kita ikut yang challenge saya Koji terakhir ini. Kolabo kultur itu bagaimana dia, Bro? Bagaimana? Maksudnya pertama kali kan sudah pernah ikut sebelumnya. Terus yang terakhir ini yang sampai menang ini ceritanya bagaimana itu? Maksudnya pada saat kita mendaftar lagi lihat. Kalau kayaknya sebenarnya tidak daftar, siapa saja boleh ikut. Dia sistem masuk dalam peserta itu hanya buat saya video tentang, karena kemarin kolabo kultur jadi temanya tentang daerah.
Jadi kebetulan juga saya suka juga di tiap-tiap lagu bisa angkat-angkat nama-namanya daerah sini lah, daerah Buton, Sultan Murhum, sini saya sebut-sebut. Iya. Nah, jadi saya kebetulan sekali, pas sekali dengan misalnya saya cari-cari. Saya angkatlah itu tema itu tentang daerah ini. Tentang daerah. Iya. Oh, berarti mungkin dia tertarik karena atau memang genrenya dia bukan itu tentang daerah masing-masing. Iya betul. Oh, begitu dia. Kita ikut kita di situ. Saya ikut. Ada mungkin 2 minggu kayaknya. 2 minggu. Saya kira pertama ini kalau kultur ini hanya kompetisi biasa, bukan mau sampai dan besar begini. Hanya kompetisi. Makanya saya ikut saya karena kalau kompetisi besar kemarin sudah ikut kalah. Jadi pikir jangan sampai kalah karena masih banyak bagus-bagus ini. Pastilah kenapa sudah 2 minggu belum ada pengumuman ini? Karena biasa tiap minggu pengumuman. Nah 2 minggu belum pengumuman. Pas sudah mau masuk minggu ketiga, sekali sudah di DM sama Seikoji. Di DM langsung sama Seikoji. Sama Seikoji. Ternyata saya buka Instagram kemarinnya sebelum Seikoji DM, pihak TikTok dia DM juga saya. Setelah lihat karena di permintaan. Oh, di permintaan. Karena udah masih apa? Kita belum follow. Belum follow. Terus kita persiapkan lagunya sendiri itu apakah sudah maksudnya dari bahan-bahan lagu-lagu yang sebelumnya untuk ikut challenge ini? Tidak. Pure masih fresh itu lirik-lirik. Memang kita artinya begitu saja. Sebenarnya kalau saya susun dulu, umpamanya kayak hari ini pagi-pagi tadi challenge-nya keluar. Malam ini mungkin saya bikin liriknya, materinya apa semua. Saya tulis, saya rekaman. Habis rekaman, saya tidak lagi mixing karena kan untuk challenge bukan untuk dipasarkan itu lagu. Iya. Saya rekam video nih, baru saya upload pakai soundnya Seikoji supaya ada terdaftar di peserta. Berarti artinya Seikoji ini dia bikin pesertanya banyak nih. Banyak. Kemarin ada kalau lagu kultur ada mungkin ratusan. Iya, luar biasa juga karena emang betul juga yang mungkin Bang Seikoji bilang artinya sudah mulai redup ini musik hip hop. Apalagi di Bobo ini sebenarnya kalau kayak saya jarang sekali, aneh sekali saya lihat saya. Ini luar biasa prestasi juga ini kalau saya lihat artinya di event level nasional ini luar biasa, sangat membanggakan. Terus kalau kita sendiri produser aktivitasnya keseharian itu? Sekarang saya masih susun skripsi. Kuliah di UMB. Oh, di UMB di Fakultas PGSD, keguruan. Oh, keguruan. Terus hobinya kita itu lagu hip hop sudah dari kecil atau dari 2014. Dari SMP sebenarnya. Karena teman-teman masih booming-boomingnya Eko Show dulu yang orang dari Sulawesi Utara. Masih ya lah kebiasaan dengar dari teman-teman semua. Dokter lagi tuh. Awalnya ikut-ikut. Ikut-ikut. Mulai suka. Ya, ngangguk gini. Terus habis itu keterusan nih, maksudnya suka lagu hip hop. Keterusan mau, kenapa mereka bisa buat lagu? Karena saya tidak bisa ini. Saya belajar pakai headset, saya rekaman pakai mikrofon headset. Jeleknya, saya cari lagi yang lebih tahu lagi, lebih paham lagi, saya belajar lagi. Belajar sama senior. Iya, yang lebih mengerti lagi. Ajarkan saya. Terus ini produser, itu kalau hip hop itu beda sama rapper atau sudah? Kalau hip hop itu hitungannya dia hip hop itu ada graffiti, breakdance, rap, beatbox. Itu hip hop. Hip hop berarti rap itu bagian aliran-aliran dari hip hop itu. Oh, begitu dia. Saya kira dia beda aliran hip hop sama ini. Terus setelah menang ini, Bro. Saya belum menang ini. Oh, begitu lah. Masih mau tanding lagi besok. Mau tanding tiga dari tiga. Dari waktu Indonesia Barat, Tengah sama Timur. Sebentar lagi besok mau tanding. Itu tandingnya berarti kita yang terpilih untuk Indonesia Timur atau Barat? Tengah. Oh, Tengah. Nanti berarti mau di battle lagi nih ceritanya ini. Timur, Tengah sama Barat atau battle begini menurutku yang Seikoji yang dia rasa ini dia mau bawa nih, dia kirimkan kita beat, dikirimkan kita instrumen untuk kita buat lagi lagu tentang angkat lagi daerah lagi. Nah, situ dia mau kasih tanding kita. Tapi saya rasa sebenarnya kita ini sudah 3 orang ini sudah pemenangnya. Karena setiap 3 orang ini sudah dapat hadiah sebenarnya. Oh, kalau boleh tahu, ini penting kita tahu. Kalau boleh tahu hadiahnya dulu. Hadiahnya kita
perlengkapan recording. Oh, perlengkapan recording itu dikirim langsung sama Bang Seiko Dikirim jadi. langsung sama Seikoji. Ih, luar biasa. Kalau boleh tahu apa-apa itu? Tidak banyak sih saya. Ini stand mic, sound card, pop filter, sama satu lagi paling ada dari yang kerja sama juga sama Kolabu Kultur. Ada brand Indonesia juga Telusur Kultur namanya, dikirimkan kita ke meja. Oh, ke meja. Berarti Meja, artinya untuk endorse kalian ini. Kalau juara nanti kalau sudah ada dari 3 orang ini, kalau sudah besok, kalau sudah diumumkan tanggal 10 pengumumannya. Kalau sudah nanti yang menang buat satu single sama Seikoji. Ih, mudah-mudahan artinya aku semangat ini. Amin. Supaya kita juga warga bawah ini bisa dibanggakan ini. Betul. Terus bro, hadiahnya itu dia sudah dikirim sama Bang Seikoji. Iya, tiba tadi siang. Oh, berarti sudah unboxing dia. Langsung kita tes tadi, langsung live sama Seikoji lagi tadi. Oh, sudah. Maksudnya pas sudah unboxing, tes alat, live lagi. Langsung latihan live supaya besok tinggal langsung sudah ada persiapan, langsung tinggal hajar besok. Oh, jadi kalau boleh tahu, kalau kayak dulu kan mungkin bedanya dari perkembangan zaman sekarang ini tuh. Kalau sekarang kan bisa live sama-sama atau kita recording sendiri tinggal kita kirim. Kalau kayak dulu kan susah. Tuh maksudnya tantangannya pokoknya berat lah dibanding dengan era teknologi sekarang agak mudah tuh. Itu boleh tahu kalau kayak misalnya tadi waktu kita latihan sama Seikoji, itu latihannya kayak bagaimana modelnya? Apakah live? Maksudnya live begitu, live dia sama kau? Ada satu screenshot tadi nih. Mana nih? Kita Kalau gitu nanti potongannya yang dikirim videonya. satu rekor cuma Itu kayak gimana? Oh iya. kita dikasih mau ada freestyle sedikit. Freestyle itu kayak keluarkan kayak kata-kata ini ada botol kayak gitu. Berarti teknik-tekniknya juga, maksudnya kalau kayak hip hop ini tidak asal sembarang juga nih, maksudnya perlu teknik-teknik juga mungkin. Karena kan kalau dari rap ini pergabungan rima dan puisi harus tersusun rapi juga. Dari mana kita mau kasih tembak lirik ini, akhirannya ini mengarah lagi ke baris kedua harus sama lagi dengan akhirannya dengan di atas. Tidak asalkan setahu itu bicaranya agak cepat, betul. kayak kita bicara biasa, dimasukin ada yang maksudnya dimasukin musik. Betul. Itu tidak selalu bicara juga ternyata. Tidak. Berarti bro, kalau kayak siapa lagi yang rambut putih ini yang rapper ini? Eminem. Kalau kayak Eminem itu, memang udah susun dia punya. Iya, semua sudah lagu matang sebenarnya kalau rap cepat begitu. Iya. Sudah siapkan memang. Maksudnya liriknya udah persiapkan, terus udah hafal, artinya ada prosesnya juga, tidak asal bicara sembarang juga sih. Ada persiapan semua. Kalau boleh tahu kita otodidak atau ada bimbingan dari senior belajarnya musik dalam hip hop ini? Tidak sendiri sih. Otodidak memang. Kalau untuk kayak apa namanya? Mixing, kayak mixing vokal, ada juga beberapa yang bantu saya. Iya, sisa saya kembangkan lagi enak didengar telingaku ini suara. Iya. Gitu. Kalau dia punya sendiri, maksudnya selama perjalananmu tuh kan sudah agak lama juga ini Alhamdulillah. Di dunia musik R&B ini. Ada nggak misalkan kau pernah recording sendiri hasil karyamu kayak single atau apa yang lagu andalan yang hitsmu? Semuanya lagu saya produksi sendiri. Itu kalau mau diakses atau kita mau dengar bagaimana caranya bro? Ada di channel YouTube ku. Apa channel itu bro? Rizal LMC, RHYSAL LMC. Untuk kawan-kawan mungkin kalau misalkan mau kepo-kepoin Instagramnya atau mau lihat hasil karyanya langsung cari dia punya Instagram. Minum bro. Terus perasaanmu sendiri pada saat di DM Seikoji itu gimana bro? Pada saat kulihat Tidak sangka, sangat tidak sangka karena banyak sekali yang ikut. Biasanya hanya saya yang terpilih. Gitu juga. Terus kalau orang tua maksudnya memang ada basic seniman ya atau ada dukung kah kita punya? Tidak. Mamaku udah tidak ada terbisikan ini tidak ada. Iya. Kalau masalah dukung tapi kalau soal kayak peralatan saya sendiri mungkin tidak ada dari orang tua tuh, itu semua saya beli sendiri. Artinya dari kemauan sendiri yang kuat. Iya. Saya capek juga kita mau numpang terus tempatnya orang
orang juga pasti lah ini datang saya berarti ada yang bawa. Ada juga gitu teman-teman nih. Ada pasti ada perasaan namanya. Iya. Satu dua kali mungkin kan. Kalau komunitas sendiri bro, pas dia tahu kau ikut kolabu kultur ini, itu bagaimana dari komunitas? Apakah teman-teman yang lain juga ada ikut kah? Atau misalkan dia bantu support? Kalau buku kultur yang saya ikuti, mereka tidak tahu sebenarnya. Nanti bisa sudah jadi 3 besar ini Sudah tahu. Mereka tahu. Iya nih, berarti kalau Mbak Jodoh ini. Tapi sempat juga maksudnya kirim juga link tuh dari kolaborasi kemarin yang sebelumnya. Maksudnya supaya ikutlah kamu orang yang nanya, supaya kita angkat lagi nih namanya Bobo ini. Betul. Karena apa seperti yang saya bilang tadi bro, maksudnya di semua genre musik kayaknya sekarang lagi lesu. Maksudnya teman-teman lagi malas berkarya, apakah karena covid juga atau bagaimana, tapi saya lihat sudah mulai, mudah-mudahan dengan adanya kau punya terobosan ini mulai bangkit lagi tuh semua seniman di Bobo, karena abang-abang kita juga itu banyak sebenarnya yang ini tuh cuman lagi pada malas atau bagaimana ini berkarya. Terus ini bro, besok ini berarti battle 3 ini sama Iya. Ya, dia bukan lagi dia tanding lagu nih. Langsung tanding lagu tentang daerah ini, tentang daerah masing-masing. sama yang dari timur sama yang dari barat. Berarti aku sudah sempat intip-intip waktu latihan bersama sama mereka. Ya sebenarnya kalau ada yang dari barat, temanku sebenarnya pernah saya kolab lagu. Oh, kolab lagu sama dia. Karena jadi kita bawa chatting nih, datanya saya bagaimana perkembangan. Saya bilang begini persiapanku, saya kirimkan lagi laguku. Supaya makanya dia dengar lagi, dia buat lagi lagu. Iya. Tambah bantu saya sebenarnya. Padahal dia juga menang. Nah ini kalau aneh nih. Tidak, maksudnya yang 3 besar teman itu masuk juga. Yang itu nih yang masuk yang dari barat ini, Indonesia Barat. Oh jadi. Yang itu nih, yang dari Purwokerto. Tapi sebelumnya kamu sudah sering komunikasi itu? Iya sering. Kita bagus juga chat. Iya, jadi kalau alat-alatnya yang dikirim Bang Saikoji sendiri tadi waktu tes bagaimana? Lihat kualitasnya. Ih mantap ya. Lebih bagus deh, lumayan lah, lebih naik lagi dari mic sebelumku. Oh gitu. Kalau harganya, kalau estimasi harganya itu berapa itu kalau boleh tahu? Lumayan. Total dengan semuanya. Ada nih 1,5. Yang dikirim itu di. Terus kalau menang di ini selain bikin single ada dia apa lagi adanya selain itu? Itu aja kayaknya menurutku. Tapi tidak tahu ke depannya ini. Jangan sampai ada hadiah nih. Ada hadiah belakangnya. Terus kalau kuliah lancar-lancar sih. Itu yang sebenarnya tidak lancar. Gimana tidak lancar itu? Mamaku sudah tanya-tanya beberapa kali. Sampai ada di Info Raya, temanku udah komen, dia orang Info Raya. Dia bilang katanya, selesai ini, kau selesaikan skripsimu sudah berdebu. Oh di video yang viral itu, yang sempat viral ada yang komen di bawah. Kampusku. Harusnya selesai tahun kemarin. Tapi saya masih tunda lagi karena masih ada kerjaan sedikit, edit video. Kayak tulis kemarin juga saya edit lagi. Oh, aku sempat sama mereka tulis itu mereka Bang Bimang tuh. Saya yang edit. Oh, aku bagian editornya. Edit offline. Iya. Oh, berarti kamu punya talent juga di bidang ini, di bidang edit. Alhamdulillah ada sedikit. Tapi jangan lupa kuliah bro. Iya itu sebenarnya. Terus rencana ke depannya nih kalau menurut kita di dunia di musik hip hop ini mau kayak bagaimana kita? Apakah mau serius di situ kah atau cita-citanya kita di hip hop ini mau bagaimana kira-kira ke depannya bro? Kalau saya jangan dulu untuk Indonesia, untuk Bobo saja dulu ini. Untuk harapanku untuk hip hop di Bobo ini kita buktikan bukan hanya Fildan yang dari Bobo yang musik, kita juga ini ada. Dengan itu dia luar biasa. Terus kita bisa angkat nama daerahnya kita juga sendiri dengan caranya kita. Betul. Pokoknya ada Fildan di dangdut, kamu juga teman-teman itu harus juga angkat kita punya nama daerah ini. Terus kau punya rencana ke depan, ada niatanmu misalkan mau rekaman atau punya single sendiri atau gimana? Kalau saya kemarin bulan berapa? Sebelum bulan puasa, saya bilang saya capek nih, saya dibuat lagu ini. Begitu? Ini terusnya saya buat tidak ada lagi.
Semua beranjak bisa mau ganti menjadi editing video sebenarnya. Tapi gara-gara ada challenge ini, angkat lagi. Apa kendalanya sebenarnya? Apakah promosi yang kurang atau memang hip hop ini agak susah dia kalau dia mau kalau Iya, hip hop ini kalau di Bobo susah tembus pasarannya. kalau nasional? Ya, kalau untuk kita di Jogja. Iya. Kalau di Jogja bisa kita naik. Kalau di sini Tapi pokoknya dengan segala tantangan orang gas terus. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan besok kau bisa selesaikan dengan baik dan mudah-mudahan bisa jadi juara 1 supaya bisa mengangkat nama Bau-Bau. Terus untuk teman-teman sendiri juga, kawan-kawan yang di rumah, hip hop ini yang salah satunya talent dari Bro Rizal ini yang sudah duet sama Saikoji ini, ada ndak acara-acara maksudnya dari komunitasnya teman-teman dari Rizal sendiri atau teman-teman hip hop di Bau-Bau, ada ndak event-event rutin yang diadakan maksudnya pasca Covid ini atau sebelum Covid mungkin sudah sering ada acara rutin kan? Atau kalau kegiatan-kegiatan kayak hip hop, kayak musik. Kita aja kadang kita buat, tapi tidak sering, kayak mungkin setahun sekali, 2 kali setahun. Susah sekali kita cari panggung. Sangat kendala ya tidak ada panggung. Iya. Tapi di teman-teman komunitas sering ketemu atau sering kumpul-kumpul diskusi. Dulu bejal sebelum Covid kita kumpul-kumpul, kita sering lagu. Bagaimana pendapat tentang lagu ini? Bagus mungkin gini bisa dipasar mungkin kayak gitu. Setelah Covid ini? Sudah jarang kayak kalau yang saya rasa kayak saya sudah jalan masing-masing. Kau kubumu di sini, saya kubuku di sini. Kayak sudah berkubu-kubu nih, tapi masih support. Maksudnya masih bagus saling support dalam satu komunitas, tapi mungkin karena terlalu lama juga Covid sudah jarang nih silaturahmi, jadi masing-masing sibuk dengan masing-masing. Semua orang sibuk dengan lagu-lagunya mereka sendiri. Iya, karena memang bukan hanya hip hop sebenarnya. Iya betul. Mau dangdutnya, mau rocknya, mau popnya, kalau kayak kita di Bobo ini teman-teman sini memang masih susah dapat panggung. Ini tuh kalau saya lihat. Padahal banyak sebenarnya kalau mau dibuat, cuman apakah mungkin pengaruh Covid sudah terlalu lama juga. Jadi teman-teman sama pemerintah juga lagi malas-malas Covid ini. Betul. Terus ini bro, sama Bang Saikoji sendiri ini kalau boleh tahu, selain Bang Saikoji atau siapakah yang menjadi inspirasinya kita di hip hop tanah air kalau di Indonesia ini? Indonesia mungkin Easy dari Cianjur. Dia hip hop ini kayak bagaimana? Apakah maksudnya kayak Easy dari Cianjur? Apakah dia berkarya di Jakarta atau kalau kayak musik-musik lain kan musik lain harus dia ke Jakarta ke ibu kota supaya dia bisa naik namanya atau dia dapat ini. Kalau kayak hip hop dia bagaimana itu kalau di Indonesia? Tergantung dari peminat saja sebenarnya kalau hip hop itu kayaknya. Dari bagaimana kita pasarkan lagunya kita. Kalau hip hop dulu sekali supaya naik namanya kita baku distrik. Maksudnya distrik itu gimana sih? Kayak gini umpamanya, saya dengan temanku saya baku hina tapi lewat lagu. Kita baku serang. Jadi orang lalu dia baku aneh distrik sama yang satunya. Jadi terangkat lagi nama itu dulu. Kalau sekarang ini mungkin mesti viral di TikTok. Kalau sekarang ini zaman viral ini jadi orang bikin viral. Kalau ini sendiri pun, kalau kuliah tuh dari awalnya mulai suka hip hop, itu caranya untuk pasarkan karyanya kamu orang bagaimana sih kalau di hip hop ini? Kalau di sini mungkin cuma lewat saja itu dari YouTube-nya saja. Dari YouTube di? Ya lain tempat lain. Tidak ada kayak, tapi memang sekarang sih rata-rata lewat YouTube itu. YouTube juga sudah kurang peminatnya gara-gara TikTok ini. Itu lagi. Sekarang orang buru FYP di TikTok. Iya. Tidak ada yang penonton loh. Apalagi kita di bawah sini sendiri panggung yang untuk teman-teman seniman sangat kurang, jadi tolong mohon diperhatikan, tolong tertawa pemerintah bantu juga sedikit. Oke bro, terima kasih nih kita sudah bincang-bincang walaupun singkat, tapi mudah-mudahan lah kamu orang bisa tuh, Bro Rizal sendiri bisa mengharumkan namanya Bau-Bau ya seperti Fildan di dangdut. Semoga ada Rizal juga di hip hop ini. Amin. Wah teman-teman, kita sama ini semua masyarakat Bau mensupport, apalagi besok dia ikuti ini perlombaannya besok di 3 besar. kita doakan semoga
sukses dan jadi pemenang. Dan kita tunggu hasilnya. Itu kalau mau lihat atau mau kepoin dia punya karya-karya, silakan langsung di apa tadi bro? Rizal LMC. Rizal MN LMC. LMC. Ya. Oke, terima kasih bro.